Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Maulana Akbar, NIM 022. Saya Lutfi Nurafik Asidiki, NIM 21. Saya Afif Jamhari, NIM 18. Dan kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah IoT atau Internet untuk Segala. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang pembuatan IoT dari proyek ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya kita seringkali lalai dalam mengelola kebersihan rumah. Nah, terutama dalam mengelola kebersihan akuarium. Oleh karena itu kami berusaha membuat rancangan IoT untuk mempermudah teman-teman supaya dalam pemeliharaan akuarium dan ikan kita menjadi lebih mudah melalui IoT yang kita bangun ini. Dalam pembangunan IoT ini kita akan membuat sebuah sistem smart aquarium yang mana kita mampu memberi pakan secara otomatis dan juga memberikan lampu otomatis jika kondisi akuarium gelap, sehingga ikan merasa nyaman tinggal di akuarium selama siang hari maupun malam hari, meskipun kita tinggalkan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya untuk IoT ini juga bisa memberikan kita keleluasaan untuk mengontrol semua aktivitas yang ada di akuarium kita, mulai dari mematikan lampu, memberi pakan, dan juga memantau ikan secara real time. Seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi untuk bagian kedua yaitu mengenai layer yang kami gunakan. Di sini dalam 3 layer. Sebentar. Di 3 layer kami menggunakan sebagai berikut: servo, sensor cahaya, RTC, relay, lampu otomatis, dan microcontroller. Microcontroller ini kami menggunakan ESP8266 adalah perception layer. Kemudian di network layer kami menggunakan WiFi dan menggunakan hotspot pribadi sebagai ibaratnya router supaya menghubungkan microcontroller ke internet. Kemudian di application layer kami menggunakan PHP, bisa menggunakan Blink, tapi kami menggunakan PHP dan MeshUL untuk lebih custom dan lebih bisa diatur sesuai mau kami. Kemudian ada Smart Aquarium. Lalu di bagian 4 layer kami menambahkan middle layer berupa database SQL untuk menyimpan data dari microcontroller seperti sensor cahayanya, seperti kecerahan suatu tempat, lalu kapan lampu itu mati, kapan lampu itu hidup. Lalu juga bisa dikontrol dari perangkat ini melalui database juga. Dan servo juga bisa diatur berapa kali sehari gitu supaya menyesuaikan ikan yang dipelihara begitu. Ya, terima kasih. Sekian untuk arsitektur layer di IoT Smart Aquarium kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang akan kami gunakan. Yang pertama, di sini ada ESP8266. Terus di sini ada relay, terus ada kabel, terus di sini ada sensor cahaya yaitu BH1750. Di sini ada RTC atau real time clock, board, lampu, lalu yang terakhir adalah servo. Oke, baik, berikut adalah demo program Smart Aquarium yang kami buat. Yang pertama, ketika program ini dijalankan, maka sistem servo ini akan bekerja terus-menerus untuk memberikan pakan. Selanjutnya di sini ada sensor cahaya yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk apabila kondisi terang, maka akan mengirimkan trigger ke relay untuk memutus aliran listrik sehingga lampu akan mati. Dan sebaliknya, jika kita menutup sensornya, maka lampu di sini akan hidup. Nah, untuk codingan berikut adalah penjelasan kami. Yang pertama di paling atas itu adalah library yang kami gunakan. Lalu di sini deklarasi pin servo, relay, dan beberapa deklarasi lainnya. Lalu di sini ada
declaration untuk relay on off ini ada di bawah, dan servo open close. Run servo untuk sekaligus membuka kemudian menutup untuk memberi pakan sekali pakan. Di setup kemudian kita setting pin modenya, serialnya, lalu RTC-nya juga BH17950 itu adalah sensor cahaya yang kami pakai. Nah, setelah dicek juga mengset RTC, jika belum ada maka akan diset berdasarkan waktu saat ini. Nah, di loop kemudian kami menghitung luxnya menggunakan BH1750 itu. Jika kurang dari 0 berarti error. Nah, jika luxnya lebih dari 20 berarti terdeteksi cahayanya terang, sehingga relaynya dimatikan supaya lampunya mati. Nah, jika di bawah 20 maka cahayanya berarti gelap, maka relaynya dihidupkan supaya hidup lampunya. Kemudian di sini ada upload untuk mengupload sensor cahaya ke database. Nah, di sini untuk keperluan demo kami menggunakan run servo supaya servonya berjalan terus, karena kalau tidak harus menggunakan alarm, jadi kelamaan nunggunya. Nah, di sini untuk membaca LED status dari website yang telah kami buat untuk mengontrol IoT ini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi kami. Nah, bisa dilihat di bawah ini adalah yang sedang berjalan. Ada light-nya, ada clock-nya dan sebagainya. Gitu. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai website. Di sini kami menggunakan PHP untuk pengembangannya. Yang di sini ada satu halaman indeks. Di sini ada sensor reading. Ini untuk mendeteksi cahaya dari sensor cahaya kami. Di sini ada contohnya 220 lux. Status ini untuk 0 jika terang dan 1 jika gelap. Lalu last reading itu adalah kapan data tersebut dikirimkan ke database. Lalu di sampingnya di sini ada lamp control untuk mentoggle lampu. Jadi bisa menaktifkan atau menonaktifkannya. Ada statusnya aktif atau inaktif. Lalu di bawahnya ada feeding otomatis. Nah, di sini bisa menambahkan ataupun menghapus. Juga bisa mengset apakah feeding otomatisnya itu berjalan atau mati. Nah, misalnya kita hapus, kita bisa juga menambahkan misalnya pagi, waktunya 8.00. Nah, maka akan muncul di sini jam 8. Kita juga bisa menambahkan lagi misalnya siang jam 1. Nah, maka akan tertambahkan di sini 1 PM. Nah, di samping ini ada feed now untuk memberi makan ikan langsung, di mana di sini adalah di bawahnya ini feeding history atau history kapan kita memberi makan ikan, supaya kita tidak salah dalam memberi makan ikan. Misalnya jika lupa apakah sudah memberi makan ikan atau belum. Jika kita tambahkan sekarang jam 20.17, maka akan bertambah di paling atas jam 8.17 PM. Tipenya manual karena diklik manual lewat sini, dan juga nanti bisa otomatis jika dari alarm gitu, dari feeding otomatis maksudnya begitu. Nah, berikut itu juga ada contoh di database untuk like levelnya. Jadi di sini ada misalnya sebagai berikut, ini banyak data yang masuk. Nanti yang dibaca itu adalah yang paling terbaru, atau di sini 220.